Selamat malam semuanya, kembali lagi di Sinema Tengah Malam. Masih bareng gue Faris, teman ngobrolin film tiap malam. Kali ini gue akan mereview salah satu film Indonesia yang baru keluar ya. Dan gue berkesempatan untuk nonton duluan. Itu datang di gala premiernya. Tanggal berapa ya, dulu lupa lagi gue. Pokoknya sebelum tanggal seminggu, kalau nggak salah ya, seminggu atau 2 minggu sebelum tanggal rilisnya. Ya pokoknya gue mau review film Gampang Cuan yang didirect oleh Raha Bimandra, guys. Ini filmnya film komedi ya, drama komedi mungkin lebih tepat ya. Drama komedi yang bertema finansial sebenarnya ya. Jadi kayak bahas, kalau di film ini bahasnya lebih ke investasi gitu. Tapi dibalut dengan komedi, dan menurut gue unik banget sih. Terus dari aktornya ada Vino G. Bastian, ada Anya Geraldine, ada Dimas Danang, ada Alzi Markers, dan ada Pandu Winoto juga sebagai karakter sampingan di sini ya. Dan apa ya, kalau first impression ya, gue suka sih karena lucu. Menurut gue ini lucu ya, bikin gue tertawa lah ketika menonton, lucu gitu ya. Terus juga plotnya oke, plotnya bagus, maksudnya menceritakan bisa dibilang perjuangan anak pertama sih ya, yang merantau, yang pergi merantau gitu ya. Intinya sih, sinopsisnya adalah si karakter Vino ini namanya adalah Sultan. Dia itu merantau ke Jakarta. Dia merantau, tapi dia bilang ke keluarganya itu kalau dia sudah sukses lah, udah punya perusahaan ya, perusahaan properti gitu, Sultan Property. Tapi ternyata dia itu bohong, padahal di Jakarta itu dia kesusahan banget untuk nyari duit gitu ya. Konfliknya mulai ada ketika si Anya Geraldine itu sebagai adik nomor, pokoknya anak nomor 2-nya dari, oh ya ada Meriam Bellina juga jadi ibunya mereka. Dia ke Jakarta tuh, karakter si Anya Geraldine, si Bilkis ke Jakarta untuk nyusul si Sultan. Akhirnya dari situ ketahuan lah kalau ternyata Sultan ini selama ini berbohong ke keluarganya kalau dia sudah sukses. Nah tapi ketika si Bilkis ke Jakarta, ternyata kayak dapat kabar dia punya hutang gitulah di rumahnya yang di desa, mau disita gitu segala macam. Nebusnya itu harus 300 juta gitu-gitu. Terus ada lagi konfliknya dari adiknya, yaitu anak ketiganya dari si Meriam Bellina itu. Dia minta dikuliahin gitu loh, butuh uang berapa, 20 juta atau berapa gitu saya ingat gue ya. Nah si Sultan sama Bilkis ini akhirnya kerjasama lah mencari cara gimana nih kita bisa membayar semua kebutuhan ini gitu, 300 juta, 20 juta segala macam. Dan akhirnya setelah mereka gonta-ganti pekerjaan, akhirnya menemukan lah tuh investasi gitu, cara cepat untuk dapet cuan. Nah itu premisnya film itu tuh, di situ plotnya. Judulnya Gampang Cuan. Kalau menurut gue plotnya oke sih. Maksudnya sederhana sebenarnya ya. Kayak bukan cuma ya, maksudnya sederhana gitu. Kisah anak yang merantau ke Jakarta dan kesulitan gitu, cuma dibalut dengan, dan finansial dibalut dengan komedi. Itu menurut gue unik sih, karena finansial kan itu salah satu topik yang lumayan berat ya. Apalagi investasi juga cukup berat gitu ya. Maksudnya ya itu obrolan dewasa gitu kan ya, maksudnya lumayan ribet gitu, apalagi untuk dijadikan film gitu, tapi dibalut dengan komedi. Dan menurut gua si Rabi Mandranya ini memasukkan banyak analogis, yang penggambaran analogis tentang investasi yang sangat mudah diterima untuk masyarakat yang tidak mengerti investasi sama sekali. Dan itu bagus, salah satu bagusnya dari film ini ya. Jadi ketika lo menonton film ini, lo gak usah khawatir kayak aduh gue gak terlalu paham nih tentang investasi gitu, atau gue belum investasi sama sekali, bahkan gue gak tahu investasi itu apa gitu. Gak perlu khawatir, karena lo sama sekali gak perlu ngerti itu sih. Justru ketika lo nonton film ini, lo akan diajarin apa itu investasi dalam pendekatan komedi gitu. Itu keren sih, dan analogisnya juga keren. Dari Rabi Mandra, dia menjelaskan investasi itu apa gitu, segala macam obligasi apa, itu ada di film ini guys, tapi dijelaskan dengan analogi ayam gitu, kepemilikan ayam segala macam. Nah, lu ngasih ayam ke peternakan gitu, itu bagus dah menurut gua. Pokoknya kalau lu nggak ngerti investasi, lu nonton film ini, pokoknya lu akan mempunyai gambaran. Jadi menurut gua film ini cocok untuk kalian yang
pemula sama nggak tahu investasi sama sekali. Ini bukan film investasi sebenarnya sih ya, maksudnya lebih komedi, cuma dia ada mengajarkan sedikit investasinya. Jadi ini bisa menjadi film yang men-trigger lo untuk masuk ke dunia investasi mungkin gitu, kalau lo belum ya gitu. Tapi kalau untuk yang pro mah ya ini sekedar film hiburan aja gitu. Dan menurut gue lo nggak perlu tahu investasi, lo cuma cukup datang, duduk, nikmati filmnya dan ketawa sih. Karena komedinya menurut gue lucu sih. Terutama dari chemistry antar aktor utamanya ya. Terutama si Vino sama Anya. Itu chemistry top banget sebagai kakak adik. Kayak pokoknya ada namanya tuh apa namanya di Indonesia gitu. Cuma kalau di Inggris atau di luar negeri itu ada namanya banter. Pokoknya kayak tektokan, saling ledek-ledekan gitu segala macem lah. Nah itu cakep tuh di film ini, si Vino sama Anya kayak gitu-gituan ya. Terus juga ekspresinya lucu-lucu, logatnya juga lucu kan, pakai logat Sunda ya, ceritanya dari keluarga Sunda gitu, lucu banget sih, ditambah logat Sunda makin lucu gitu. Dan mereka berdua belajar bahasa Sunda gitu ya, dan beberapa case juga yang ada di situ. Dan itu keren sih, maksudnya dedikasi mereka untuk belajar bahasa Sunda dan dimasukkan ke film ini. Dari segi komedinya emang lucu sih, sumpah. Menurut gue ini gue enjoy banget sih nonton filmnya gitu. Ketawa, maksudnya banyak gue momen-momen ketawa. Pandu juga ya, sebagai karakter sampingan itu menurut gue lucu sih. Meskipun ya actingnya menurut gue ya kurang maksimal ya, maksudnya dibandingkan dengan aktor utamanya kan ya. Maksudnya kaliber itu udah tinggi banget gitu ya. Tapi menurut gue sudah cukup, dan porsi dan perannya Pandu di film ini lumayan mengejutkan sih. Karena cukup banyak dan momen-momennya banyak yang lucu. Jadi kalau dari gue, komedinya sangat memuaskan, banyak momen-momen lucu, dan komedinya nggak cetek lah ya, itu bisa dibilang. Komedinya bagus, recommended kalau kalian yang suka film drama komedi. Kalau dari segi cerita tadi udah, tapi gue yang gue pengen sebutkan yang gue suka lagi adalah dari segi emosional. Karena di film ini, karena drama komedi ya, pasti ada dramanya gitu, apalagi membawa keluarga, ada drama keluarganya gitu, pasti akan menyentil gitu ya. Kita kan pasti semua punya keluarga gitu, mengalami ini problematika keluarga gitu ya. Di sini terutama dalam masalah karir gitu, mencari uang, di sini kayak film itu relate banget guys, karena gitu. Karena setelah nonton film ini, gue kan, film itu intinya ya, si karakter Vino yang gue suka lagi dari film ini adalah karakter Vino G. Bastian ini, si Sultan ini kan dia memang berbohong gitu ya. Meskipun kita tahu berbohong itu salah, gue tahu berbohong itu salah, nggak boleh gitu. Itu karena akan menyebabkan sesuatu yang sangat buruk. Tapi kita tahu gitu ya, niatnya dia tuh baik gitu ke ibunya, karena dia nggak mau keluarganya khawatir ya kan. Karena kalau di film ini ibunya tuh kayak punya penyakit apa ya, broken heart syndrome kalau nggak salah. Jadi kalau mendengar sesuatu yang mengagetkan tuh bisa jantungnya kambuh gitu segala macam. Dia tidak mau itu terjadi ya kan. Dan juga mungkin memang dia tidak kalau di film ini dibilang nggak becus lah nyari duit ya kan. Dia tidak becus nyari duit, tapi kita yang nonton, kita ngeliat gitu karakter si Sultan tuh sebenarnya sudah berusaha keras dan tulus untuk mencari duit, meskipun memang nggak jago nyari duitnya gitu. Nah itu kadang cukup relate sih, dan tersentil juga gitu. Apalagi di akhir film, ini bukan spoiler ya, pokoknya penggambaran karakter gitu, si Sultannya kayak mikir, maka selama ini gue memang beban keluarga gitu ya, yang cuma nyusahin mereka doang gitu, nggak bisa nyari duit segala macam. Karena kan feeling gue ya, pasti semua orang pernah merasa itu ketika ada di momen terendahnya, apalagi di karirnya gitu, ketika lagi kok kayak gini-gini doang gitu, nggak ada duit ya kan, gitu segala macam ya. Pasti ya kalian relate juga lah gitu, apalagi setelah menonton. Itu sih yang gue suka guys dari film ini, kayak tersentil. Jadi lebih personal aja gitu filmnya ke kita. Itu sih, itu salah satunya. Tapi kalau segi emosional kayak bikin nangis, gue nangis sih nonton film ini. Karena di endingnya, aduh, kalian nonton sendirilah di endingnya. Mungkin kalian bisa nangis juga, karena kalau gue kalau sudah menyangkut orang tua, aduh itu lumayan susah sih untuk nggak nangis gitu. Kalau dibilang buruknya ya, buruknya yang pertama,
kayaknya ini bukan di film ini doang ya problemnya, masih menjadi problem di industri film Indonesia. Mungkin ini karena budget juga ya kan, dan juga yang nggak tahu sih ya, mungkin kualitasnya memang belum merata gitu ya. Dari ini sih, acting sih. Kalau Vino, Anya juga menurut gua masih termasuk yang bagus. Meriam Bellina nggak usah ditanya ya kan. Meriam Bellina bagus di filmnya. Pokoknya mereka itu yang cast utamanya, actingnya pasti, ya kan. Tapi karena di film ini banyak karakter sampingan tuh, karakter background juga lah, yang kayak orang-orang biasa gitu, apalagi orang-orang warga di desanya gitu. Itu lumayan banyak. Nah, actingnya jadinya kerasa jomplangnya guys. Jadi ketika lo habis nonton misalkan Vino dan Anya atau Vino dan Meriam Bellina beradu acting, kalian bisa melihat tuh kualitas dan kalibernya dua aktor yang memang jam terbangnya sudah banyak ya kan. Terus ketika pindah scene ke yang memang aktor atau aktris yang nggak punya jam terbang yang banyak, itu akan kerasa sih. Kalian akan bisa merasakan di sininya. Itu sebenarnya bukan kritik yang ini sih, bukan kritik yang major gitu ya, minor sih menurut gue. Karena memang mungkin kita belum sampai situ standarnya. Mungkin suatu saat itu akan ini sendiri lah. Tapi selain itu apalagi ya? Oh iya, namanya film komedi ya kan? Pasti banyak komedinya. Dan semakin banyak kita mencoba, ya kan? Semakin banyak percobaan pasti kita akan ada kemungkinan besar untuk gagal. Dan di film ini pastinya ada guys, jokes yang menurut saya ya, nggak terlalu nyampe, nggak kena, nggak terlalu nyampe, dan jatuhnya tidak lucu. Kalau di film ini gue kasih satu contohnya aja sih, yang adegan Aing Maung sih, itu sih. Gue nggak tahu ada di trailer atau enggak ya, karena gue nggak nonton trailer sebenarnya. Tapi kalian yang sudah nonton mungkin tahu adegan itu. Kalau menurut gue itu nggak cocok sih, karena apa ya, out of nowhere dan nggak make sense aja sih orang melakukan itu. Meskipun ya film komedi, balik lagi gue tahu, cuma tetap aja sih kayak jatuhnya bukan lucu malah jadi cringe. Itu gue sih, gue nggak tahu kalian, mungkin ada yang suka juga ya, cuma namanya opini, kita boleh berbeda. Tapi menurut gue ada beberapa jokes yang tidak masuk. Mungkin ada yang lain lagi, tapi menurut yang gue paling ingat sih itu. Oke, jadi kalau dari minusnya itu doang sih, karena kalau gue simple sebenarnya. Kalau film ini bisa membuat gue attach, apa sih bahasa Indonesia attach secara emosional dan personal, itu udah worth it banget sih menurut gue untuk ditonton. Apalagi sampai bikin kita mengeluarkan air mata, ya kan? Kita juga jadi bisa tertawa. Aduh, itu sudah menjadi film yang menurut gue oke banget sih dan worth it. Dan dari gue akan ngasih nilai 4 dari 5 bintang. Oke. Jadi gue sangat merekomendasikan film Gampang Cuan, terutama kalian yang suka film komedi, terus juga yang lagi nyari sesuatu yang beda ya kan, karena di akhir-akhir ini banyak film horor gitu setelah Halloween, dan awal-awal November ini masih banyak film horor. Kalian mencari sesuatu yang apa ya, kalian mungkin bosen nonton film horor atau ditakut-takutin. Ya, kalian mungkin bosen untuk nonton film horor atau untuk ditakut-takutin, ya kalian jadi bisa nonton film Gampang Cuan ini. Mulai tayang besok 16 November ya guys. Jadi langsung aja kalian serbu bioskop, kalian langsung tonton film ini karena menurut gue worth it. Oke, segitu aja review dari Sinema Tengah Malam. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Bye-bye.